Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzani Iva dari 10.1. Di video kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu tentang login to Linux yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, pada video kali ini kita ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu antara lain satu, power off versus save, yang kedua, ekspor impor virtual machine, yang ketiga, login to Debian, dan yang terakhir yaitu fixing Debian resolution. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu power off versus save. Sebelumnya di video sebelumnya saya pernah membahas materi yang ini ya teman-teman, power off versus save. Sekarang kita masuk ke VirtualBox-nya saja. Di sini saya akan mencontohkan atau mempraktekannya, yaitu saya di sini akan menggunakan yang Ubuntu server saja. Langsung saja kita start. Nah, pada aplikasi VirtualBox itu ada dua cara ya teman-teman untuk mematikan, yaitu power off and save ya teman-teman. Di sini ada dua cara. Di sini bisa klik di sini. Di sini itu ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada save the machine state, send the shutdown signal, dan power off the machine. Nah, jika teman-teman klik yang power off the machine, berarti nanti virtual machine-nya itu akan melakukan booting atau kembali lagi ke tampilan awal. Nah, sedangkan jika teman-teman memilih yang save the machine, ini itu tidak akan melakukan booting atau kembali ke tampilan awal, tapi masih tetap jika teman-teman sudah masuk, kemudian masuk kembali di virtual machine-nya, masih sama ya teman-teman, tidak login seperti kalau teman-teman melakukan power off the machine. Di sini teman-teman bisa klik OK. Nah, jika teman-teman login kembali, nanti teman-teman akan melakukan login lagi. Tapi jika teman-teman memakai yang save the machine, teman-teman langsung ke defaultnya. Nah, seperti ini tampilannya jika teman-teman melakukan dan klik yang power off the machine. Teman-teman akan kembali login. Dan jika teman-teman klik yang save the machine, teman-teman akan tampilannya masih sama seperti ini. Di sini saya akan mencontohkan. Di sini saya akan ketik ls. Kemudian di sini saya akan mencoba yang save the machine state. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, kemudian kita kembali start lagi. Nah, otomatis itu masih sama tampilannya ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman klik yang save the machine. Dan itu perbedaan save the machine dan power off machine. Mungkin materi yang pertama tentang power off the save itu cuma segitu. Kita lanjut ke materi yang berikutnya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekspor impor virtual machine.
Pada materi ini juga di video sebelumnya saya juga pernah membahas yang ini ya teman-teman, tentang materi ekspor impor virtual mesin. Nah, jadi pada virtual mesin VirtualBox itu bisa ekspor impor file kita ya. Itu tidak hanya di VirtualBox saja ya teman-teman, tapi bisa di hypervisor lain seperti VMware. Nah, sebelumnya di sini saya mempunyai topologi. Nah, pada gambar ini yang dimana terdapat sebuah server atau satu virtual machine yang memiliki nama Alicens. Nah, di sini saya bisa mengekspor file ini sehingga file tersebut menjadi file standar virtualisasi ya teman-teman. Dimana itu nanti bisa diimpor atau diletakkan pada VirtualBox atau software virtual machine lainnya. Jadi ketika saya ekspor akan menjadi file standar virtualisasi, maka file tersebut bisa diimpor ke laptop atau ke perangkat lain ya teman-teman. Nah, langsung saja saya praktekkan di VirtualBox-nya. Nah, di sini saya pilih Ubuntu Server untuk diekspor ya teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian export to OG. Nah, di sini teman-teman pilih formatnya. Di sini saya akan pilih yang format 1.0. Nah, kemudian di sini untuk menyimpan filenya, terserah teman-teman ingin menyimpan filenya di mana. Kalau saya di data D, kemudian file, klik open, kemudian save. Nah, di sini langsung saja kita enter. Nah, langsung saja kita ekspor ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah proses ekspornya ya teman. Ini itu sudah memulai proses mengekspor filenya ya teman-teman. Kita bisa tunggu sampai prosesnya ini selesai, dan prosesnya itu cukup lama ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil mengekspor filenya ya teman-teman. Kemudian gimana sih cara mengecek file yang tadi kita ekspor? Teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik export to OG. Kemudian tadi saya di sini pilih formatnya yang 1.0 ya teman-teman. Kemudian tadi itu saya memakai yang data D. File ya teman-teman, saya menyimpannya di data D. Kemudian langsung saja teman-teman buka filenya, kemudian data D saya tadi simpannya di sini. Kemudian kita klik ini, lalu kita klik kanan. Teman-teman bisa klik open with, kemudian nah di sini itu otomatis ada VirtualBox Manager ya teman-teman, karena saya di sini memakai VirtualBox Manager. Nah, selain VirtualBox Manager juga teman-teman ada VMware Layer juga ada. Jika teman-teman tidak ada Virtual Manager, teman-teman bisa klik yang ini, Ghost and App on your PC ya teman-teman. Kemudian sini saya klik ini, lalu saya klik yang choose on ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah otomatis langsung menuju ke impor ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa pilih akan menyimpan filenya di mana teman-teman. Terserah teman-teman. Kalau saya mau nyimpan di data disk saja ya teman-teman. Seperti tadi kita ekspor
di pakainya yang file saja ya teman-teman. Kemudian select folder. Nah, di sini sudah ini. Kemudian langsung saja kita klik impor ya teman-teman. Nah, di sini itu otomatis langsung proses impornya ya teman-teman. Ini itu sudah proses impor filenya ya teman-teman. Di sini itu prosesnya itu uh, lumayan cepat, tidak lama seperti tadi yang ekspor ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, dan di sini itu sudah ada Ubuntu server 1 ya teman-teman. Ini hasil dari import file tadi ya teman-teman. Langsung saja kita coba start. Apakah ini virtual machine ini sama dengan Ubuntu server yang default teman-teman? Kita coba login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ternyata sama ya teman-teman, sama dengan Ubuntu server yang default tadi. Mungkin pembahasan yang kedua itu hanya segitu dulu. Uh, kita lanjut ke materi yang berikutnya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu yang ketiga, login to Debian. Oke, sebelumnya apa sih login to Debian itu? Jadi kita itu harus login ke akun Debiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena jika kita tidak login terlebih dahulu, kita tidak bisa melakukan konfigurasi pada virtual mesin itu. Jadi kita akan login terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan konfigurasi atau hal yang ingin kita lakukan di virtual mesin itu ya teman-teman. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, di sini itu ada Ubuntu dan Debian server ya teman-teman, yang kemarin kita buat di bab 6. Di sini saya akan menggunakan Debian server. Kenapa sih saya menggunakan Debian server? Karena di Debian server tersendiri itu terdapat UI atau Debian environment yang dimana tampilannya seperti desktop. Jadi kita lebih mudah menggunakannya dengan Debian server ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan yang Ubuntu server juga bisa teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan Debian server saja ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita coba start. Nah, di sini itu tampilan awal dari Debian server ya teman-teman. Kita klik saja. Nah, di sini itu kita masukkan sandi yang kemarin kita buat ya teman-teman. Eh, yang dimasukkan sandi ini bukan sandi root ya teman-teman, tapi sandi username kita yang kemarin. Kemarin saya menggunakan sandi yang sama ya teman-teman. Nah, di sini itu tampilannya seperti desktop ya teman-teman. eh, di sini itu terlihat kecil ya menurut teman-teman pasti. Nah, di sini itu pasti menurut teman-teman itu pasti ini terlihat kecil ya teman-teman. Eh, Jika teman-teman ingin
bisa membesar sedikit, teman-teman bisa klik yang ini, klik kanan, kemudian pengaturan tampilan. Nah, di sini kita ubah dengan klik resolusinya. Kemudian kita terapkan simpan perubahan. Kemudian kita klik ini. Nah, di sini itu sudah lumayan besar ya, teman-teman. Kemudian di sini kita cari terminal. Kemudian kita klik. Nah, di sini itu sudah keluar. Ini tampilan awal dari terminal ya, teman-teman. Di sini tampilannya itu kecil ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin membesarkannya, teman-teman bisa klik CTRL plus ya, teman-teman. Mungkin pembahasan yang ketiga hanya itu aja. Kita lanjut ke materi yang terakhir ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu fixing Debian resolution. Pada pembahasan kali ini kita akan membenarkan resolusi pada Debian kita ya, teman-teman, yang sekarang terdapat bar ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan caranya biar full screen ya, teman-teman. Caranya yaitu dengan teman-teman klik view, kemudian klik full screen mode, kemudian klik switch. Nah, otomatis ini udah full screen ya, teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara kembalinya, yaitu teman-teman bisa arahkan ini ke bawah. Kemudian di sini itu ada ini putih-putih ini, kemudian teman-teman bisa klik yang ini. Nah, otomatis akan kembali ke tampilan awal ya, teman-teman. Mungkin pembahasan yang terakhir itu saja. Mungkin pembahasan bab 7 hanya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.